Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus 15 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang menyeret Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Ya, bagaimana kemudian penerapan di lapangan atau apa saja pengadaan barang dan jasa yang sekiranya tidak sesuai dan rawan korupsi? Nggak boleh ada pemimpin hari ini masih mikir duit, apalagi mikir korupsi, apalagi dodolan, karena semua lagi dilonggarkan. Jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor and Friends. Era pandemi membawa rutinitas masyarakat yang berbeda. Pemberlakuan social distancing, pemberlakuan PSBB, membawa dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik. Kali ini kita akan membedah topik terkait dengan pelayanan publik bersama pakar dan dosen yang kompeten yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bersama siapa kita, Ibu Dr. Yuni, kali ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Khairul Anwar. Merupakan dosen di Administrasi Publik Fakultas FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta nih Bu Lucy ya. Hari ini kita akan berbincang tentang tema menakar keseriusan pemerintah dalam pelayanan publik di masa pandemi. Ya, alhamdulillah nih Bu Lucy ya, Pak Khairul, selamat datang Pak Khairul. Terima kasih Bu Lucy, Bu Yuni, alhamdulillah. Ya, salam sehat selalu ya Pak ya, di dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Betul. Baik, alhamdulillah nih Pak. Kalau kita lihat dari profil Bapak, dari penelitian Bapak, ada beberapa penelitian yang menarik buat kita. Nah, diantaranya adalah bagaimana menakar daripada pelayanan publik, terutama di saat ini adalah masa pandemi nih Pak Khairul ya. Silakan Bapak untuk menjelaskan tentang pelayanan publik dan bagaimana menakarnya supaya kita bersama-sama baik dari universitas ataupun dari pemerintah bisa menerapkan standar baik daripada standar pelayanan publik kita. Silakan Bapak Khairul. Terima kasih Bu Yuni. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur tentu kita selalu panjatkan kepada Allah atas kelimpahan kesehatan kita, keberkatan kita ini. Moga-moga ini menjadi bagian yang baik sumbangsih kita terhadap kemajuan di Indonesia, khususnya di pelayanan publik. Jadi kalau kita bicara pelayanan publik, tentu basis utamanya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Pelayanan Publik itu sudah diundangkan tahun 2009. Jadi usianya itu sudah di 20 tahun. Maka tentu kalau kita ngomong sejarah lebih panjang lagi, mulai tahun 1980, ukuran-ukuran atau kriteria tentang pelayanan publik itu sudah dibuat oleh pemerintah. Namun demikian, sejak dikeluarkannya atau diundangkannya Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, maka lebih tegas lagi bagaimana keberpihakan penyelenggara dalam hal ini negara kepada masyarakat. Jadi kalau kita bicara dari sisi hak dan kewajiban lebih jelas disebutkan di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang 25 2009 itu. Nah, tentu kalau kita bicara menakar keseriusan pemerintah di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ini dikaitkan dengan yang pertama, bagaimana tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap standar yang sudah ditetapkan di Undang-Undang 25 tersebut. Ada di dalam pasal 21 tentang komponen-komponen standar pelayanan publik. Kemudian disederhanakan oleh Kementerian PAN melalui beberapa peraturan menteri yang sudah diperbarui berkala. Kemudian ada yang disebut dengan delivery dan manufacturing.
Jadi delivery adalah ada standar yang memang harus tampak, harus dirasakan, harus terwujud di muka, di permukaan, yang dirasakan oleh masyarakat. Nah ini dikaitkan dengan tentu menakar kepatuhan, seberapa besar kepatuhan. Nah Ombudsman, mohon maaf ini Bu Yuni, di tahun 2013-2014, waktu itu saya masih di sana sebagai katakanlah penanggung jawab bidang pencegahan yang melaksanakan survei kepatuhan untuk kementerian dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten seluruh Indonesia, dan dilanjutkan sampai sekarang ini, sampai hari ini pun tetap dilanjutkan survei kepatuhan itu. Nah, dengan adanya kepatuhan itu kita bisa menakar seberapa serius sih pemerintah dalam hal mewujudkan pelayanan publik yang prima itu. Meskipun saya tidak mengatakan prima dari sisi excellent yang luar biasa, yang paling tidak sesuai saja dengan standar yang ada di dalam undang-undang itu. Itu yang kita coba. Nah, hasilnya memang relatif sampai sekarang ini belum memuaskan. Kalau kita mengukur kementerian memang relatif ya, memang usahanya sudah luar biasa. Namun ada satu pasal yang belum dipenuhi, yaitu apa yang kita kenal dengan penyusunan standar harus melibatkan masyarakat, yang kita kenal dengan kalau dalam istilah disebut dengan citizen charter atau kesepakatan warga, apapun namanya, kemudian itu bisa didesain oleh penyelenggara agar standar itu miliknya itu bukan miliknya penyelenggara saja. Penyelenggara boleh mengatakan, loh ini yang terbaik loh yang saya berikan kepada masyarakat, tapi ukuran terbaik itu bukan diukur oleh si penyelenggara. Ukuran terbaik itu ya diukur oleh si penerima. Nah, kalau penerima tidak dilibatkan, bagaimana bisa mengatakan terbaik? Nah, itulah Kementerian Kementerian Aparatur Dagang Negara, Menteri PAN mengeluarkan peraturan terkait dengan IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Nah, itu salah satu alat mengukur. Yang kedua, alat mengukur itu ada dikaitkan dengan keseriusan pemerintah di dalam memenuhi kewajiban. Kewajiban itu ada dampak sanksi. Sementara ini, mohon maaf, tidak patuh itu nggak ada sanksi. Ini menjadi, ya orang kalau kemudian nggak patuh, nggak ada sanksi, ngapain? Padahal di dalam undang-undang jelas sanksinya. Di dalam kalau kita bicara dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah juga sangat jelas sanksinya. Bahkan begini, ada salah satu bunyi di dalam pasal di Undang-Undang Pemerintahan Daerah di 251 kalau nggak salah, itu ngomongnya begini, kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman. Itu karena di dalam Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan di dalam salah satu pasalnya, pasal 40-an itu, rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan. Nah, ditegaskan di dalam Undang-Undang pemerintah daerah wajib dilaksanakan. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka gitu, si kepala daerah diberi sanksi dalam bentuk pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dibebaskan, ya, kemudian dibebaskan dari gaji dan segala fasilitas kepala daerah, copot semua fasilitas itu. Tapi pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ini yang kemudian menjadi titik lemah. Sampai sekarang belum ada peraturan pemerintah. Termasuk satu lagi, nanti sebelum kita, kewajiban pemerintah untuk memberi ganti rugi. Ganti rugi material dan imaterial itu ditentukan ada di dalam peraturan. Tapi sampai sekarang pun pemerintah belum membuat peraturan pemerintah untuk itu. Nah ini kalau kita ngomong, ya artinya apa? Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik itu kalau kita takar dari keseriusan, kita masih tanya besar. Tanya besar. Pak Khairul, ada yang menarik nih sebelum dilanjutkan kembali ya Ibu ya. Ini ketika tadi disampaikan bahwa
penyusunan atau istilahnya untuk bisa memberikan pelayanan yang prima itu setidaknya harus melibatkan masyarakat ini. Betul. Karena ukuran prima itu harus diukur dari bagaimana masyarakat itu bisa merasakan pelayanan ini dengan baik. Kira-kira standar pelayanan apa yang harus diketahui oleh masyarakat supaya masyarakat juga bisa merespon, oh ini sesuai, ini enggak, ini yang harus ditingkatkan, ini harus dioptimalkan begitu. Apa Pak? Kalau dari sisi komponen standar, yang bahasa kita ngomong delivery saja, ya, yang tidak semuanya ada 14 komponen di dalam standar. Persyaratan, alur, biaya, waktu, pelayanan pengaduan, minimal ini yang wajib dideklar. Ada dideklar artinya apa? Si penyelenggara wajib mengumumkan kepada publik tanpa harus ditanya. Tanpa harus ditanya. Jadi dia harus baik di layar TV-nya, bisa ada layar monitor, maupun kemudian melalui brosur, ya, melalui media cetak yang lain, itu harus dideklar, diumumkan kepada masyarakat. Bahasa dalam Undang-Undang KIP itu serta-merta harus disediakan. Tidak harus kemudian itu sebagai dokumen yang tersimpan. Jadi ketika ditanya baru dikeluarkan. Nah itu satu. Jadi sehingga masyarakat dengan mudahnya ketika datang itu sudah memenuhi, kan kewajiban masyarakat hanya satu. Kalau yang utama ada 2 atau 3 ya. Jadi posisinya nggak banyak kewajiban masyarakat. Tapi satu kewajiban ini sudah memenuhi semua unsur kewajiban penyelenggara. Satu itu adalah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Artinya apa? Kewajiban masyarakat itu di antara tadi itu dia memenuhi prosedur persyaratannya. Maka setelah masyarakat memenuhi semua itu adalah haknya untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Di antaranya apa? Ketika waktu jelas pelayanan ini dilaksanakan paling lambat katakanlah 2 hari. Maka dalam 2 hari pelayanan itu harus selesai. Kalau tidak selesai, pemerintah harus menyatakan kenapa kok tidak selesai, dijelaskan. Jadi tidak kemudian seperti saat ini, banyak kemudian pelayanan masyarakat yang tidak jelas, waktunya kemudian masyarakat bertanya-tanya kapan selesainya gitu kan. Jadi masyarakat dipermainkan. Nah itu di dalam bahasa Ombudsman disebut maladministrasi yang kita kenal dengan istilah undue delay atau penundaan berlarut. Menarik ini Ibu untuk bisa dibahas ini karena kita sendiri juga mengalami ya Ibu Yunia bagaimana di lapangan menerima pelayanan yang prima atau tidak itu ternyata kita mengalami juga. Ada pertanyaan yang menarik lagi Ibu? Iya, Pak Khairul, ini saya melihat dari CV Bapak nih, Bapak sudah berkiprah di beberapa pelatihan yang diselenggarakan internasional dan juga nasional terkait dengan ombudsman dan juga kira-kira gini Pak, saat ini kita membaca beberapa berita dari beberapa kepala daerah yang tertangkap KPK dan lain-lain. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan hasil penelitian ataupun hasil pengamatan Pak Khairul tentang hal ini, sehingga kita semua para pemirsa bisa belajar dari hal ini, sehingga kita itu kalau mau berbuat apa-apa nggak salah nih Pak Khairul. Silakan Pak. Betul, menarik sekali Bu Yuni pertanyaannya. Jadi kalau kita menakar itu juga dari sisi keseriusan kepala daerah. Jadi kepala daerah itu ada sangat mudah ya untuk bisa terpilih kembali. Jadi banyak contoh. Kalau kemudian akhirnya tertangkap KPK juga itu ya memang itu kondisi politik atau kondisi daerah ya yang. Jadi contoh awal itu waktu itu ada Sragen. Sebagai barometer pelayanan publik terbaik waktu itu dengan PTSP-nya. Kemudian di Bali itu ada Bupati Jembrana. Itu juga sangat bagus. Ya, waktu itu istilahnya Salome, satu lubang rame-rame bahasanya. Itu dikaitkan dengan PTSP-nya juga. Waktu itu menjadi barometer nasional. Kedua-duanya ketangkap KPK juga. Ya, kena kasus korupsi juga dan banyak sekali kasus-kasus korupsi. Nah ini dikaitkan dengan kemudian
di terakhir ini, Bu Yuni, Bu Lucy, dan Bapak Ibu sekalian teman-teman, di beberapa daerah ya, mohon maaf, di beberapa daerah, di setiap kontestasi pilkada, KPU itu menggandeng ombudsman, perwakilan. Untuk apa? Untuk melihat, mendengarkan, dan kemudian nanti menjadi acuan terkait dengan keseriusan kepala daerah di dalam pelayanan publiknya. Ya. Nah, apa yang disampaikan Bu Yuni tadi, khusus untuk kepala daerah yang terjaring kasus korupsi ini. Kalau di data yang saya lihat yang dikeluarkan oleh KPK misalnya, itu ada 114 kepala daerah ya yang tertangkap korupsi, ya, yang kena kasus korupsi. 17 gubernur, kemudian 74 bupati, 23 wali kota. Dari 114 kasus itu, 81 kasusnya adalah suap dan gratifikasi. Suap dan gratifikasi itu indikasi utama dikaitkan dengan pelayanan publik. Yang tentu kalau kita ngomong bicaranya, yang tidak terukur, dia tidak punya standar. Standarnya ada, tapi prakteknya tidak dilaksanakan. Misalnya soal waktu. Pengusaha itu simpel saja. Kalau saya bayar berapa? Yang jelas waktunya. Kalau satu hari, bayarnya berapa? Saya bayar. Karena apa? Bagi pengusaha, bayar itu adalah ongkos produksi. Nggak ada masalah. Yang penting bayarnya adalah bayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena setiap pembayaran itu memang harus, ya kan kita bicara dari sisi undang-undang tentang pajak retribusi daerah. Maka ada ketentuan. Ya, kalau kita bicara retribusi, itu ada retribusi terkait dengan perizinan tertentu yang ada kaitan dengan izin. Maka kalau kemudian banyak kasus bupati yang kemudian tertangkap gara-gara perizinan, ini permainan perizinan meskipun bahkan sudah lewat PTSP, masih juga kasus Bandung, kasus banyak lah, kasus Cimahi terakhir kemarin gitu ya. Jadi wali kota bupati yang tertangkap itu bukan dia tidak punya standar, tapi standar yang ada itu diabaikan dan bahkan dia bahasanya kalau dalam bahasa Jawa itu dikangkangi lah gitu ya, diabaikan dengan model bahwa dia menganggap ya tentu dikaitkan dengan keuntungan yang didapat. Apa yang kita kenal dengan pelayanan publik itu sebagai komoditas, bukan sebagai kewajiban. Harusnya pelayanan publik itu adalah mandat negara kepada kepimpinannya. Maka kan negara punya tiga tugas pokok: tugas pelayanan, tugas pembangunan, tugas pemberdayaan. Yang buahnya itu masing-masing, kalau kita bicara pelayanan, maka buahnya adalah keadilan. Maka kalau kemudian sekarang ini rasa keadilan yang ada di masyarakat sudah sedemikian tipisnya, termasuk dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat, maka ini lebih kepada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dirasakan tidak adil. Menarik ini Bu Lucy ya. Pak Khairul, ini tadi ada kata-kata nih, barangkali pemirsa juga perlu tahu, dan juga kita semua perlu tahu nih Pak, apa sih garis besar daripada yang dinamakan dengan gratifikasi nih Pak? Karena kan kami ini kadang-kadang kita nggak tahu ini gratifikasi itu apa gitu ya. Barangkali Pak Khairul bisa jelaskan lagi supaya kita semua terhindar nih dari yang namanya korupsi tadi. Silakan Pak Khairul. Ya, secara harfiah untuk gampang gratifikasi itu bentuk pemberian baik materi maupun non materi berupa janji. Yang dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki. Maka ada istilah penyalahgunaan wewenang itu dikaitkan dengan penggunaan wewenang di luar dari tujuan diberikannya kewenangan itu. Jadi secara mudah gratifikasi itu adalah pemberian baik berupa barang maupun non barang berupa janji yang diterima oleh kepala daerah yang bahasanya di dalam ini patut diduga, bahasanya itu. Dalam patut diduga. Ada kaitan dengan kewenangan yang dimilikinya. Jadi kalau kita bicara apapun bentuk pemberian yang kemudian patut kita duga bahwa pemberian itu ada kaitannya dengan kewenangan yang kita miliki, itu sudah masuk kategori gratifikasi. Jadi bahkan ada dulu istilah bahkan sampai pada
yang non fisik. Yang non fisik itu dulu bahasanya agak keras, seks. Iya. Berapa rupiah Pak dikatakan gratifikasi nih Pak? Itu masuk bagian gratifikasi. Jadi janji yang sekarang ini adalah komitmen fee. Jadi dari setiap kemarin kasus terakhir kita lihat fee dari project itu kalau ngomong dari zaman dulu pun Prof. Sumitro misalnya mengatakan dari APBN itu hangus 30%. Sampai sekarang ini 30% itu belum hilang. Belum hilang. Bu Sri Mulyani terakhir kemarin mengatakan 25% masyarakat harus menyogok atau menyuap di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bisa dicek. Ya, jadi kata-kata Bu Sri Mulyani dikaitkan dengan apa? Tentu dikaitkan dengan doing business ya. Is doing business Indonesia. Yang saat ini di tahun ini kita memang tidak mengalami peningkatan. Skor kita naik, tapi peringkat kita tidak naik di angka 73. Ya, is doing business. Apa salah satu penyebabnya? Suap. Maka waktu awal-awal saya masuk di Ombudsman tahun 2011, waktu itu diskusi dengan Pak Teten Mas Duki, waktu itu beliau adalah mantan komisioner Ombudsman. Ya, menginisiasi untuk melakukan indeks suap di Indonesia. Nah, indeks suap di Indonesia itu kemudian sekarang accept oleh teman-teman KPK menjadi indeks integritas nasional. Yang angkanya juga belum tinggi. Di angka 60-an, 70-an. Ya, jadi kalau kita bicara dari sisi suap, ini memang meskipun, mohon maaf, pemerintah sudah mengeluarkan perpres tentang namanya tim saber pungli. Jadi ketua pelaksananya, ya ini pengarahnya adalah Pak Wapres, ya tim reformasi birokrasi. Kemudian di banyak instansi terlibat, diantaranya adalah ketua pelaksana hariannya adalah Irwasum Polri, ya, yaitu Inspektur Pengawasan Umum. Bintang 3, ini orang ketiga di tubuh Polri, kemudian kejaksaan, dan diantaranya adalah Ombudsman juga sebagai anggota di sana. Namun demikian, memang banyak tangkapan-tangkapan OTT tentang pungli ini, ya, tapi kenyataannya masih sangat mudah kita temukan bagaimana pungli itu terjadi. Bahkan di tubuh, mohon maaf, Samsat, kita bicara semakin mudah, kalau bayar pajaknya mudah, Bu. Ya, mudah. Namun demikian, banyak orang yang masih nitip ke calo. Kenapa? Ya masih persepsinya masih ngapain ke sana, ribet-ribet gitu. Udah nitip calo. Sekarang ongkos calonya nggak mahal sih memang. Ongkos calonya antara 50.000 sampai 100.000. Tapi masih lebih percaya ke calo daripada. Kenapa? Kalau kekurangan berkas itu masih bisa mudah lewat. Satu itu. Ya. Mutasi itu angka besar. Kalau kita mau tanya betul, dealer mobil itu semuanya bayarnya jauh di atas. Bapak Ibu cek saja kalau beli mobil, beli motor, on the road sama off the road, itu bisa dicek. Nah ini fakta-fakta yang menarik. Nah, termasuk di pintu-pintu masuk Indonesia, khususnya pelabuhan, baik laut udara. Di apa yang disebut dengan pelayanan-pelayanan bongkar muat, ya, bea cukai. Di sana memang perbaikan terus dilakukan. Namun demikian kita masih kadang-kadang belum memahami atau belum menyadari kewajiban sebagai aparatur sipil negara kita yang kemudian lebih kepada menjadikan wewenang yang kita miliki itu sebagai komoditas yang bisa kita perjualbelikan. Ini tentu revolusi akhlak atau revolusi mentalnya Pak Jokowi perlu kita dengungkan lagi. Jadi kalau kemudian kita pertentangkan antara revolusi mental, revolusi akhlak, ini ya keliru juga kita. Jadi kenapa sih revolusi mental dengan revolusi akhlak itu kok kemudian harus dipertentangkan? Harusnya menjadi kolaborasi, bahwa kemudian revolusi mental, revolusi akhlak itu adalah satu kesatuan, sehingga mewujudkan aparatur sipil negara yang tadi kita katakan punya integritas yang tinggi, keikhlasan melayani yang tinggi, sehingga kemudian pelayanan prima itu terwujud secara baik. Baik Pak Khairul, ada yang menarik juga ini berkaitan dengan tadi sudah dijelaskan.
bagaimana yang namanya ada istilah komoditas pelayanan publik ya, itu menarik karena kalau saya dengarkan tadi ada singgungan yang sangat erat antara tindak korupsi dengan komoditas pelayanan publik. Lalu bagaimana kira-kira terobosan yang seharusnya tidaknya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengurangi hal tersebut? Usaha pemerintah sudah dikeluarkan melalui PP 24 tahun 2018 tentang apa yang disebut dengan online single submission. Jadi itu juga kemarin juga menjadi bahan penelitian saya, khususnya praktek online single submission ini. Ada beberapa masalah yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi posisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kalau kemudian kita bicara online single submission, jadi dari awal, dari zaman ketika awal-awal saya bersentuhan dengan pelayanan publik ini, Gubernur Jawa Timur waktu itu Pak Soekarwo memberikan contoh ketika layanan Samsat itu dimulai dengan meminimalisir pertemuan antara yang melayani dan yang dilayani by system. Nah, itu. Nah, jadi posisinya adalah ya semua pelayanan harus by system tanpa ada pertemuan. Semakin intens pertemuan, semakin besar potensi untuk terjadinya suap menyuap itu. Atau bahasa kita kalau toh tidak suap menyuap ya gratifikasi itu. Sehingga ya tentu kita bicara dari, mohon maaf ya, kalau contoh TKI, tiap pengurusan paspor nggak ada proses yang kemudian harus berlama-lama kayak kita, lewat saja, bus gitu. Kenapa? Karena dikoordinir oleh PJTKI-nya dan setiap itu ada nilai tertentu. Nah, kalau kemudian kita bicara dari tidak ganggu pelayanan masyarakat, ya di waktu pemberian yang lain. Tapi ini harusnya transparan, Jadi tidak kemudian pelayanan-pelayanan yang sifatnya khusus begini ini diperlakukan sama dengan pelayanan lain, karena di dalam undang-undang memberikan kemungkinan untuk memberikan pelayanan itu dengan tarif yang lebih. Jadi kalau kemudian undang-undang memberikan kesempatan dengan standar yang memang dibuat bersama dan terbuka bahwa pelayanan ini akan ada kemudahan kemudian tambahan, maka tarifnya ditambah. Tentu ini dikaitkan dengan PNBP kalau di instansi pusat dan retribusi di instansi daerah. Semua ada ketentuan perundangannya, sehingga tidak ada dana yang masuk ke kantong pribadi ASN, karena ASN sudah menerima gaji, sudah menerima salary yang sesuai dengan peraturan undang-undangan, sehingga kalau apapun penerimaan di luar gaji dan konteks pendapatan yang sah lainnya yang diatur melalui peraturan yang sah, maka semua itu adalah masuk kategori gratifikasi. Iya. Wah, menarik sekali ya. Pak Khairul, ini sangat menarik sekali nih tentang gratifikasi nih ya. Sebagai dosen, tentu saja ini saya kaitkan nih Pak Khairul nih ya. Karena jangan-jangan nanti kita kena gratifikasi gara-gara kita diberikan hadiah sama mahasiswa. Ya, barangkali ini Pak Khairul, berapa sih dikatakan sebagai gratifikasi itu apabila nilai nominal berapa nih Pak? KPK yang harus kita kembalikan awalnya dulu kepada negara. Ya, jadi agar tidak dikategorikan gratifikasi. Misalnya ini contoh yang diberikan. KPK memberikan peraturan waktu awal itu 500.000. Jadi kalau kita si pejabat, ya, kemudian ada pesta pernikahan, ya, kemudian amplop yang bisa diberikan itu nilainya maksimal 500.000 waktu itu. Nah sekarang naik jadi 1 juta. Jadi pemberian di atas 1 juta itu masuk kategori gratifikasi dan harus dilaporkan kepada unit pengelola gratifikasi. Jadi KPK dan teman-teman di kementerian lembaga, masuk pemerintah daerah, itu memang harus membentuk namanya UPG itu, unit pengelola gratifikasi. Jadi setiap pemberian berapapun dan bentuk apapun, itu dilaporkan dulu ke UPG, kemudian UPG menilai, oh ini tidak masuk kategori gratifikasi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kemudian boleh dinikmati. Satu kasus kemarin, waktu tanggal 9 Desember,
2020 KPK memberikan penghargaan kepada pegawai KUA. Ya. Karena beliau adalah yang paling banyak menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi. Jadi Kepala KUA, saya pernah waktu itu di forum diskusi dengan waktu itu Irjen Kemenak, Mas Yasin, kemudian di satu forum di fraksi di DPR, dalam kaitan untuk membahas mengenai tuduhan Mas Yasin, waktu Pak Yasin menuduh Kepala KUA itu koruptor. Kenapa? Karena Kepala KUA setiap habis menikahkan menerima amplop. Nah, bertepatan waktu itu saya juga anaknya Kepala KUA, jadi saya mewakili anak Kepala KUA menjelaskan bagaimana peran-peran KUA dalam pernikahan itu. Sehingga waktu itu saya katakan, sebelum ada peraturan, karena fungsi Kepala KUA tidak hanya mencatat, kan fungsinya Kepala KUA penghulu itu pencatat nikah. Tapi kan pelaksanaannya beda. Dia juga sebagai MC, pengatur laku, segalanya, semuanya peran dilanjutkan oleh Kepala KUA. Sehingga kemudian kalau mendapatkan amplop sebagai bentuk rasa, karena yang memberi amplop ketika KUA datang itu nggak ada yang marah, semuanya tersenyum. Jadi pemberiannya Kepala KUA itu tersenyum. Namun demikian oleh Pak Yasin dikatakan sebagai korupsi. Kenapa? Karena pertanyaannya begini, kalau Anda nggak Kepala KUA, apa mungkin diberi? Kalau Anda tidak, kalau kita bukan dosen, apa mungkin mahasiswa langsung datang ujuk-ujuk, Pak ini saya kasih, Bu ini saya kasih. Jadi pemberian yang ada kaitannya dengan posisi kita, kewenangan kita, patut diduga itu adalah gratifikasi. Tapi yang menarik kan gratifikasi menyesuaikan itu tadi nominalnya Ibu dari tahun ke tahun. Betul. Karena di bawah 1 juta ya Pak. Kewajaran dalam konteks kehidupan. Jadi kalau saya pernah pengalaman Bu Yuni dan Bu Lucy, ketika saya mengadakan kunjungan ke salah satu daerah, saya diberi kopi oleh salah satu pejabat waktu itu. Nah, kopi itu waktu itu saya katakan, ya janganlah gitu kan. Tapi kemudian tahu-tahu si driver staff saya waktu itu, Pak gimana nih? Ya udah bawa aja, wong maksanya kayak begitu gitu kan, udah dibawa. Nah, nyampe kantor kemudian tolong disampaikan ke UPG, ya, dibawalah ke UPG, dilaporkan sebagai pemberian waktu itu. Jadi kita catat pemberiannya dari siapa segala macam, jenisnya apa semua kita catat, kita laporkan. Dan kemudian dari kopi itu yang saya laporkan itu nilainya ternyata di atas 2 juta. Jadi kopi mahal. jadi waktu itu kopi itu disita oleh negara gitu kan. Jadi sampai kopi pun jadi disita oleh negara sebagai bentuk gratifikasi. Jadi ya waktu itu dan beberapa lah gitu. Jadi kalau kemudian kita apapun bentuk pemberian, nah, yang patut kita duga bahwa pemberian itu ada kaitannya dengan posisi kita, kewenangan kita, maka itu udah masuk gratifikasi. Jadi gampang saja mengukur gratifikasi atau tidak gratifikasi itu. Jadi kalau kemudian kok pemberiannya ya nggak ada kaitan dengan posisi kita, ya ikhlas bahasanya, masa ngajak ke warung ngopi di warung sebelah saja udah dianggap gratifikasi, nggak juga seperti itu. Jadi kita tidak perlu harus sangat, tapi perlu kita hati-hati karena yang disebut di dalam sumpah jabatan itu adalah patut diduga. Jadi kalau kita sudah, ini kaitannya kok pasti ada kaitan dengan jabatan saya dan kewenangan saya ada ini, nah, itu sudahlah, itu sudah bahasa hati nurani sudah dekat dengan subhat, dan juga subhat itu akan menjerumuskan kita kalau kita jalankan itu. Iya Ibu. Ya alhamdulillah nih Mbak Lucia, kita hari ini sangat tercerahkan dengan adanya yang gratifikasi dan lain-lain. Silakan Pak Khairul.
para pemirsa, kita semua mendapatkan pencerahan tentang gratifikasi dan lain-lain sesuai dengan jabatan kita. Semoga kita amanah di dalam memangku daripada jabatan kita dan juga bisa tercerahkan pada hari ini. Silakan Pak Khairul untuk memberikan pesan kepada para pemirsa terkait dengan bagaimana menjadi orang yang amanah di dalam memangku jabatan. Silakan Pak Khairul. Terima kasih Bu Yuni, pemirsa sekalian yang saya hormati. Jadi amanah sebagaimana yang disebutkan Bu Yuni tadi itu adalah tanggung jawab. Bahasa kita sering menakulukum ra'in an ra'iyati. Jadi setiap kita diberikan tanggung jawab dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kemudian kita di dunia ini sepertinya terbebas untuk melakukan semuanya, insya Allah yakin bahwa Allah akan minta pertanggungjawaban kita sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Maka tentu niatan kita bismillahnya adalah bekerja, profesi itu adalah jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi ridha Allah itulah yang kita cari sesungguhnya dengan ikhtiar terbaik dengan apa yang diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita dalam bentuk amanah. Kewenangan-kewenangan yang kita miliki adalah jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Itu yang terpenting. Maka kemudian apa? Kalau kita sebagai penyelenggara publik, maka wajib kita penuhi semua kewajiban-kewajiban kita tanpa kemudian menjadikan kewenangan yang kita miliki atau posisi yang kita miliki itu sebagai komoditas yang bisa kita transaksikan dengan seenak kita. Bahwa kemudian apapun dalihnya. Maka kemudian kalau kita sudah bisa menjaga itu, insya Allah diri kita terjaga dari api dan insya Allah terjaga di dunia dan terjaga di akhirat. Satu sisi. Yang kedua, ketika penyelenggaraan publik itu wajib hukumnya melibatkan masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, maka kecenderungan kita untuk menyalahgunakan wewenang itu sangat tinggi. Maka selalu libatkan masyarakat, insya Allah dengan keterlibatan masyarakat kita akan terjaga juga dari kebiasaan kita untuk menggunakan kewenangan di luar dari tujuan diberikan kewenangan itu kepada kita. Saya kira demikian Bu Lucy, Bu Yuni. Iya, terima kasih Khairul. Jadi apa yang disampaikan tadi saya bisa mengambil hikmahnya ini, bahwa yang namanya pelayanan publik itu jangan dijadikan komoditas, tapi ini merupakan tanggung jawab kita di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita yang diberikan sebagai amanah yang harus kita laksanakan gitu. Terima kasih Bapak Khairul Anwar telah memberikan waktu dan kesempatannya pada kali ini. Dan kita tercerahkan ini terkait dengan bagaimana gratifikasi itu berlaku, dari nominalnya berapa, perkembangan nominalnya sampai 500 jadi 1 juta minimal. Itu menarik bagi kami. Semoga kita bisa menindaklanjutinya di dalam penelitian atau pengabdian masyarakat, terutama berkaitan dengan literasi pelayanan publik yang prima bagi masyarakat, mungkin seperti itu. Ya, kami akhiri. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.